Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk kita semua. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Bia at Home Minggu Paskah yang ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk belajar dan bergembira bersama? Yuk, ajak ayah, bunda, kakak dan adik kalian juga. Kita akan mengawali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Hari ini kami mau belajar lebih mengenal Engkau dan Putra-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, ayo ambil kitab suci kalian dan buka Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Untuk adik-adik yang masih kecil, kalian bisa minta orang tua untuk membacakannya. Di sini kakak juga ikut menyertakan satu tayangan yang nanti setelah kalian membaca, ada waktu luang kalian bisa menontonnya juga. Ceritanya sama dengan apa yang akan kita baca dalam Injil Lukas pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Masih ingatkah bacaan kitab suci kita di Bia minggu yang lalu? Iya, benar. Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya di suatu ruangan tertutup, di mana saat itu Thomas atau yang sering disebut Didimus tidak ada pada kehadiran Yesus sebelumnya. Tapi kemudian Thomas menjadi percaya bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit ketika ia bertatap muka langsung saat Yesus menyapanya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini yang tadi barusan kita dengar, Yesus ternyata juga bertemu lagi loh dengan muridnya yang lain. Ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, tapi mereka tidak menyadari kalau Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama. Bisa jadi mereka sedang sedih atau kecewa karena kematian Yesus, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus yang sudah bangkit. Mereka menganggapnya sebagai orang asing, tapi mengizinkannya berjalan bersama dan bercakap-cakap dengan mereka. Adik-adik masih ingat tidak? Kapan 2 murid itu mengenali Yesus? Iya, 2 murid itu baru mengenali orang asing itu adalah Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Sekarang kakak mau bertanya ke kalian. Apakah kalian pernah merasakan Yesus hadir, menyapa, atau berjalan beserta kalian? Kapankah kira-kira itu? Yuk, kita ingat-ingat dulu. Nah, kalian juga bisa menanyakannya ke kakak, adik, atau orang tua kalian. Mari berbagi cerita tentang ini ya. Ya, sebelum kita melanjutkan lagi, ada
satu lagu yang kalian bisa nyanyikan bersama-sama. Judulnya adalah Saya Bergirang. Kalian bisa lihat di channel YouTube yang sudah ada di depan kalian. Kalian bisa buka dan ikut menyanyikannya. Selamat bernyanyi. Baik, untuk aktivitas pada hari ini, untuk adik-adik PG dan TK, kalian bisa mengambil pensil atau pensil warna dan membantu dua murid Yesus tadi untuk menemukan jalan ke Emmaus. Setelah kalian menyelesaikannya, kalian juga bisa mempercantiknya dengan mewarnai gambar yang ada di depan kalian. Nah, supaya kegiatan ini lebih seru, saat kalian mengerjakan, kalian juga bisa sambil bernyanyi Jalan Serta Yesus. Hafal dong lagunya seperti apa? Yuk, kita bernyanyi. Untuk kakak-kakak SD 1 sampai dengan 4, di sini kalian bisa menemukan 10 kata. Tapi masing-masing kata itu belum tersusun dengan baik. Tugas kalian adalah menyusun kata-kata itu dengan benar sampai bisa dibaca dan mempunyai makna. Nggak usah khawatir, semua kata-kata itu berhubungan dengan apa yang sudah kita dengar dalam bacaan kitab suci kita pada hari ini. Nah, selamat mencoba dan mengerjakan. Sebagai tambahan untuk kakak-kakak SD 1 sampai dengan 4, kalian bisa kerjakan bersama dengan adik atau orang tua kalian juga. Ajak mereka sama-sama, ya. Arahkan pandangan kalian pada gambar yang sudah ada, fokus pada 4 titik hitam di tengah-tengah gambar. Selama kira-kira 15 detik, tutup mata kalian. Biarkan tertutup sampai gambarnya muncul. Nah, apa yang kalian lihat? Apakah sudah ketemu? Jika belum, kalian bisa mencobanya lagi. Ulangi lagi, sampai kalian menemukan gambar yang dimaksud. Nah, kegiatan ini sebenarnya menyerupai murid Yesus yang tidak menyadari kalau sebenarnya mereka sudah bertemu dengan Yesus. Baik adik-adik, kalian sudah menyelesaikan aktivitas Bina Iman untuk hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapat dari pertemuan kita hari ini ya? Benar, kita percaya Yesus menyertai dan menuntun kita setiap saat. Kadang ia menyapa kita langsung ketika kita berdoa atau membaca firman-Nya. Tapi kadang ia juga hadir membagikan kasih-Nya lewat orang tua, lewat keluarga, teman-teman, guru, romo, ataupun orang-orang lain di sekitar kita. Nah, seperti dua murid tadi yang mengenali Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti, kita pun juga bisa merasakan kehadiran Yesus ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Supaya adik-adik bisa benar merasakan kehadiran dan sapaan Yesus mulai dari sekarang. Ya, meskipun adik-adik belum cukup umur untuk menyambut tubuh Kristus ya, tetapi kita tetap bisa belajar untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan tertib. Ayo, sekarang coba tanamkan di dalam hati, tanamkan di dalam pikiran, ingat baik-baik, aku tidak akan ngobrol atau bermain-main atau makan saat aku di gereja. Kira-kira siapkah adik-adik melakukan itu? Bisakah? Kakak yakin kalian semua bisa melakukannya. Yuk kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati dan menuntun adik-adik dengan niat baik kalian tadi supaya bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya.
Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami tahu Engkau selalu hadir menyertai hidup kami setiap hari. Engkau juga hadir dalam setiap perayaan Ekaristi. Bantu kami untuk bisa bersikap baik ketika mengikuti misa di gereja sebagai wujud kasih dan penghormatan kami kepadamu. Bunda Maria, ingatkan dan dampingi kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah berkegiatan bersama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga kita bisa segera berjumpa dan bergembira bersama lagi. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Salam dari kami, kakak-kakak pendamping Pia. Dah.